Don't forget to subscribe for more empowering content. Selamat sore teman-teman semua. Selamat datang di hari pertama Peduli Belajar. Ada 2 sesi hari ini dan gue sangat senang sekali gue akan jadi co-host untuk sesi dari Stephanie, Building Wealth Mindset During Crisis. Semua orang ingin menambah wealth, tapi how to do that, bagaimana caranya agar lebih efektif, lebih strategis juga. Nah, di sini Stephanie sendiri sebagai Managing Director dari Golden Space Global Capital, dan gue udah kenal Stephanie sekarang udah beberapa tahun ya, dan setiap kali ketemu juga selalu belajar hal yang baru juga, dan gue yakin ini gue ketika minta Stephanie untuk share topik ini pun juga jujur gue juga pengen belajar juga gitu. Nah, almost forgot, cuman cross check aja dari teman-teman semua. Suara gue, video gue terdengar dengan jelas. Kalau terdengar bisa langsung ditulis di bagian chatnya yang kalian sudah mulai gunakan tadi. Aman? Oh aman, sip. Thank you. Nah, untuk teman-teman yang belum pernah menggunakan webinar Ninja, gue akan sedikit menjelaskan aja fitur-fiturnya. Yang pertama adalah fitur chat yang sudah kalian gunakan tadi, ada di sebelah kanan itu, ya. Nah, kemudian nanti seiring jalannya webinar, kita akan mulai tanya jawab dengan Stephanie, dan kalau kalian punya pertanyaan, dan sebaiknya punya pertanyaan, nanti akan ada surprise juga dari Stephanie juga. Nah, cuma gue mau ngasih tahu, kalau lo punya pertanyaan, tuliskan pertanyaannya jangan di kolom chat, tapi kalau lo scroll ke bawah, ada 3 pilihan tuh, questions, polls, dan offers. Kelihatan? Kalau kelihatan ada tuh questions, polls, dan offers, silahkan tulis dulu di chatnya. Biar gue bisa memastikan. Ketemu ada? Ya, ketemu ya? Oke. Nah, jadi kalau kalian punya pertanyaan, nanti pertanyaannya ditulis di bagian questions, jadi open questions di situ ya. Jadi jangan ditulis di bagian chat pertanyaannya, karena nanti akan hilang ke atas. Jadi gue akan memoderasi pertanyaan-pertanyaan kalian lewat questions yang di bawah tadi. Oke? Nah, sekarang langsung ke inti acaranya. Lo di sini hadir ke sesi ini kan bukan mau ngelihat gue, mendengar gue ngomong terus. Jadi gue dengan excitedly akan langsung undang aja Stephanie untuk share mengenai building wealth mindset, dan gue akan mulai dengan pertanyaan dulu. Mungkin kayaknya video Stephanie bisa yang lebih besar. Gue mau mulai simple dengan langsung dengan pertanyaan simple aja. Mulai dengan if you can tell us more about yourself. Apa sih yang lo kerjakan saat ini, kayak lo sebagai managing director di Golden Space Global Capital, what is that gitu. Dan bicara sampai judul kita hari ini bicara wealth mindset during crisis. Apa sih membuat lo sampai tertarik sama hal ini, journey lo sampai ke sini gitu? Oke, selamat sore semuanya. Terima kasih Ali udah ngundang saya. Aku ngomong saya apa aku aja ya. Di sini senang sekali bisa berbagi tentang topik ini. Jadi kalau tadi nanya kenapa aku jadi di Golden Space kan. Dulu tuh aku tuh entrepreneur biasa lah ya. Dulu itu for profit entrepreneur only. Zaman dulu tuh aku founder of Arbor and Troy. Dulu aku bikin company itu sekitar kapan ya? 15 tahun yang lalu, mungkin waktu aku umur 24 tahun, 25 tahun. Jadi ketahuan sekarang umur berapa. Jadi waktu itu 7 tahun setelah ngelola company itu, Arbor and Troy itu perusahaan furniture lah. Furniture brand. Selama 7 tahun, 8 tahun kalau nggak salah, waktu itu udah, menurut aku udah lumayan puncak lah ya. Waktu itu aku masih inget 2012, tahun 2012, itu I have everything that I asked for as a startup. Kalau zaman kerennya sekarang namanya startup, kalau zaman dulu nggak ada tuh namanya startup, entrepreneur aja gitu, ya kan.
zaman dulu tuh 2012 tuh udah berarti udah berapa 7 tahun bikin company itu udah everything in that same year. Everything that I want is there. Company is doing very well, semuanya doing very well, growing like 100% every year. Jadi sampai apa ya? Tahun itu tuh I was Ernst & Young Entrepreneur of the Year. And then I was like in Fortune 40 under 40, everything that you can dream of as an entrepreneur lah. And somehow that same year, waktu itu 21 Desember 2012, waktu saya lagi vacation, lagi holiday di Jepang, mestinya happy dong ya. Company oke, dapat award, mestinya oke dong, happy dong. Tapi somehow waktu holiday itu bisa nangis sendiri. Kalau inget ya 21 Desember itu yang apocalypse loh, padahal ya nggak mikirin itu sih sebenarnya. Bisa kayak nangis sendiri, kayak nggak kepengen kerja lagi gitu. Kayak nggak ada, I don't want to work anymore. There is no meaning in life. Yeah, there is no meaning in life. And I don't know why gitu. Nangis terus diajak my partner ke kantor gitu kayak what's the point? Kayak tidur terus kayak nangis terus gitu. Until I realized, then somebody introduced me to this meditation program namanya Awaken the Divine You. It's a 7 days program. Nah itu yang aku thankful banget deh ngambil kelas itu selama 7 hari. Jadi itu ngambil setelah 1 bulan aku nangis-nangis terus itu. Aku ngambil itu dan change my whole life. That class change my whole life. So 2 months later I found what is my life purpose. Ternyata aku tuh yang kekurangan dalam diri aku itu adalah life purpose. Nah itu Ali, kan Mas Ali selalu ngomong tentang life purpose kan, di I'm on my way kan. Nah kalau kerja cuma buat duit doang, itu tuh percuma gitu. Aku udah tahu, udah ngerasain gitu. Ternyata harus punya life purpose. Nah aku juga baru tahu waktu itu bahwa aku harus membantu orang dan merebalance life dan now I believe that life you have to have a balance spiritual and material wealth. I'm not talking about no money. I believe yes you should have money, but now I teach about abundance. I teach about you need to have both spiritual and material wealth. So that is true abundance. True wealth adalah you have to have both purpose and profit. If you're running a business, purpose and profit. Both have to be there. If it's just profit, jadi greed kan. Cuman money buat apa? There is not enough, Yang namanya mission driven, everybody has a special purpose in this world, right? Based on whatever their experience is. Nah, makanya kenapa saya akhirnya waktu itu tahun berapa ya? Tahun 2015 kalau nggak salah saya bikin The Golden Space Indonesia. Nama Master Umesh itu dia bikin yang di Singapura gitu. Jadi aku bilang oke, let me help you yang bikin di Indonesia. Jadi saya bikin Golden Space Indonesia. Nah, sekarang yang tadi aku tanya Golden Space Indonesia itu apa? Kita membantu orang untuk mentransformasi dirinya dari banyak orang ini kan nggak tahu ya memproses emosi, trauma-trauma di hidupnya sampai nggak tahu tujuan hidupnya tuh apa gitu. Jadi mereka kerja itu nggak tahu buat apa, cari duit juga nggak tahu buat apa. Dan jadinya mereka itu cuman kerja itu nggak ada tujuannya juga gitu loh. Jadi in Golden Space we help you to sebenarnya kita bukan ngajarin meditasi. Di Golden Space itu kalau kita ngajarin meditasi itu cuman it's not to learn meditation to be good at meditation. We teach meditation so you can be good at life. So that is what Golden Space is. So meditation is just a tool for you to know about you and then know how you process your emotion and then you build your mindset and your heart set so you take you to the highest potential of your life. Highest potential itu adalah knowing what is your life purpose, right? Because your life purpose is actually will take you to your highest potential. Nah, journey-nya ke sana itu banyak sekali trauma-trauma, blockage, mindset, belief system yang harus kita transformasi kan.
Karena kita itu dulunya mungkin childhood-nya susah atau banyak trauma-trauma dengan bapak, ibu atau terserah lah macam-macam deh. Jadi akhirnya kita tidak bisa mencapai yang sesungguhnya kita tuh seharusnya seperti apa gitu kan. Kita tuh semua manusia, semua being itu diciptakan sebenarnya punya tujuan masing-masing dan semua tujuannya itu, tujuan hidup kita itu pasti ada positifnya untuk makhluk lain dan untuk diri sendiri dan untuk bumi ini. Jadi itu yang aku percaya dan semua orang itu sebenarnya tujuan kita untuk to make a win-win solution. Gitu sebenarnya. Nah, kenapa aku sekarang yang namanya Golden Space Global Capital, tadi kan nanya Managing Director of Golden Capital ini apa sih sebenarnya? Sebenarnya Golden Space Global Capital itu baru tahun lalu kita cuma bikin aja Golden Space ini, kita kan bikin globalnya. Kita sekarang di 7 negara kan, ada di Indonesia, Malaysia, Singapura, kita lagi ada kemarin baru buka di Australia, di Austria, di Dubai, ada UK sama US. Jadi kita dibikin ke globalnya. Nah, kalau kita mau bikin a lot of development nantinya di mana-mana untuk membantu orang, kita perlu internal funding. Jadi kita bikin banknya lah ceritanya. Golden Space Global Capital itu kayak banknya kita sendiri untuk supaya internal funding kita bisa expand di dalamnya Golden Space. Tapi sebenarnya tujuan terakhirnya nanti yang fund keduanya kita itu untuk membantu untuk menginvest ke social enterprise. Nah, kebetulan aku sendiri sejak 6-7 tahun yang lalu, sejak aku meditasi, itu dapat pesan-pesannya selalu untuk merebalance the usage of money. Karena uang yang sekarang investor itu ke company-company yang belum tentu have positive impact to the world, have positive impact to the earth. Jadi cuman ya udah gitu aja gitu. So I've been actively also investing in I call myself as angel impact investor. Jadi I invest in social enterprise. Bukan artinya social enterprise itu cuma sosial doang ya, harus profitable juga. Jadi have to have both good business model, but the most important thing, this company have to have a social purpose. Jadi purpose-nya apa? Dan di measure juga social impact-nya. Nah, itu tadi Golden Space Capital menginvest di company-company seperti itu yang baik untuk manusia dan baik untuk bumi, planet kita. Nah, yang kemarin kita bikin Gaia Impact Challenge tahun lalu. I don't know if you guys know about it. We did it during Live Indonesia Jakarta kemarin, Live Fest yang di Desember. Kita bikin Gaia Impact Challenge di Singapura, Malaysia, Indonesia. Jadi sebenarnya itu uang donasi tadinya. Jadi waktu kita bikin Global Capital itu, jadi ada uang berapa waktu itu, terus masternya itu bilang, udah Steph, ini kita mesti kasih persembahin balik uang, kita set aside 50.000 Sing dollar untuk donasi ke anything organization yang untuk ibu bumi, tadinya gitu, untuk green efforts gitu. Tadi mau disumbangin gitu aja. Terus aku bilang sama Master, actually kenapa kita nggak investin aja? Kalau diinvestin ke social enterprise, yang green enterprise, itu akan lebih sustainable. Karena kalau cuma donasi doang nanti habis gitu. Makanya aku lebih seneng kalau invest di company yang bisa baik untuk ibu bumi. Nah, akhirnya yang menang Siklus kemarin itu, yang dia bikin refillable station, jadi untuk mereduce plastic waste of plastik sachean itu. Jadi startup itu yang menang. Supaya juga more impact, right? Jadi supaya kalau donation itu soalnya kan habis itu ya udah selesai gitu kan. Nah, kalau invest in social enterprise, it will go more and more and more and more. Lebih sustainable, berkelanjutan gitu. Correct. Dalam arti nggak tergantung sama donasi terus gitu. Correct. Gitu. Ya, donasi nggak masalah, cuman ya aku lebih suka yang lebih long term lagi gitu. Thank you. Dan tadi balik sedikit, tadi lu sempat bilang kan tadi pakai istilah lu, jadi bukan hanya wealth tapi abundance ya.
abundance, dan kalau kita bicara sesuai dengan judul ini, let's say kita bicara soal mindset ya. Kita dulu bicara during crisisnya dulu deh. Kita bicara soal wealth mindset dan abundance mindset ini. How do you define that? What is actually an abundance mindset? Nah, itu mungkin aku coba tunjukin slide-nya kali ya, biar gampang kali ya. Nah, bisa lihat nggak nih kira-kira? Oke ya? Bisa lihat? Oke. Oke. Nah, ini kira-kira nih, jadi apa sih sebenarnya abundance? Jadi wealth itu, kalau aku bilang wealth itu abundance. What is abundance? Abundance is actually a state of being. Nah, your next question must be, what the hell is state of being, correct? Ya kan? State of being itu gampang. State of being itu kita nih. Kita ini state of beingness. Beingness kita. It's very simply a sum of your thoughts and your emotion. Nah, kalau thoughts itu kan mindset, kita ngomongnya kan. Kalau emotion itu heart set. Jadi kita punya mindset, kita punya heart set. Ya kan? Dan ada satu juga kata-kata kita ini. Tapi kan biasanya kata-kata kita ini yang keluar ini juga dari perkataan kita, itu dari pemikiran kita, juga dari emosi kita kan. Itu biasanya. Nah, what are thoughts and emotion sebenarnya? Ya kan? Pemikiran kita, emosi kita ini apa sih sebenarnya? Forms of energy. Semua itu energi. See? Even Tesla bilang, if you want to find the secrets of the universe, think in terms of energy, frequency, and vibration. Ya, ini orang-orang pinter lah ya. Jadi kalau nggak percaya sama aku, percaya sama orang-orang ini deh. We believe in itu. Nah ini Albert Einstein juga bilang, everything is an energy, and that's all there is to it. Match the frequency of the reality you want, and you cannot help but get that reality. It can be no other way. This is not philosophy, this is physics. Jadi ini scientific ya. Energi, semua itu energi. Jadi pemikiran kamu itu, thoughts kamu itu juga energi. Emosi kamu itu juga energi. Perkataan kamu itu energi. Nggak ada bedanya kamu sama kamu sendiri juga energi. Handphone ini juga energi. Laptop ini energi. Air, botol, apa semua itu energi. Semua itu dari energi semuanya. Jadi harus tahu frekuensinya bagaimana. Nah, kalau kamu mau frekuensi, kalau kamu selalu ngomong, oh aku miskin, ya pasti jadi miskin. Gitu loh. Jadi ini bakal susah, nanti juga bakal susah. Karena itu energi yang kamu keluarin. Ingat ya, ini tadi tulisannya, match the frequency of the reality that you want, and you cannot help but get that reality. You understand this one? Jadi kalau kamu mau realitanya positif, ya kamu harus positif, bukan di mindset doang, tapi heart set, perkataan pun juga harus positif. Jadi positif mindset itu nggak cukup. Ya, nanti aku jelasin lagi nih. Nah ini kan pasti pertanyaannya, thoughts and emotion, brain versus heart, mana sih yang lebih kuat? Ya kan, pertanyaan gitu kan? Wah, mindset atau heart set? Dua-duanya ini penting. Tapi ini ada research namanya HeartMath Institute, ini bisa di Google juga nanti HeartMath Institute. So it's a research center di Amerika. So it's a group of scientists, astrophysicists, mathematician, all the smart people lah. Biasanya kalau orang itu kan lab-lab itu kalau mereka tuh biasanya suka research the power of the brain, ya kan? HeartMath Institute, they research the power of your heart. So what they found out adalah your heart is more powerful than the brain. Nah, what they found out adalah the heart is about 100,000 times stronger electrically and 5,000 times stronger magnetically than the brain. Gila kan? Jadi kita semua ini elektromagnetic. Energi kita ini semua elektromagnetic. Even perkataan kita ini elektromagnetic. Semua ini eksisten elektromagnetic. Komputer juga elektromagnetic. Makanya kita kadang-kadang kalau pegang apa bisa kesetrum kan. Nah, itu juga elektromagnetic. Jadi heart kita ini, emosi kita itu kan di dalam hati. Emosi kita itu vibrasinya lebih besar daripada otak kita. Nah ini artinya apa sebenarnya? Bahwa
emosi kita is way more important than just your mindset kan. Heart set lo harus lebih penting daripada brain set juga. Brain set juga penting. Jadi kalau positive thinking doang, kalau lo cuma pakai brain doang, nggak mungkin menang sama hati lo. Misalnya, lo lagi pemikirannya positif nih. Misalnya gue harus di otak lo udah bilang, gue harus makan sehat. I know I have to makan sehat. Nah, tapi kalau di dalam hatinya lagi sedih, lagi capek, kepengennya makan apa heartnya biasanya? Kepengen makan es krim, pengen makan rendang, ya kan? Otaknya kepengen makan salad, tapi hatinya pengen makan rendang. Nah, yang menang yang mana biasanya? Rendang kan? Gitu loh. Makanya jadi emosinya harus dibersihin. Gitu ceritanya. Jadi your heart set has to be positive also. So that's the most important thing. Dan emosi itu nggak bisa di-suppress. Nah itu kalau di meditasi itu kita bisa mengolah emosi itu. Gitu. Jadi ditransmit. Jadi energi itu tidak bisa di-suppress. Kalau di-suppress nanti jadi penyakit biasanya. Jadi kenapa kayak apalagi cowok nggak boleh nangis ya. Nah, udah habis. Biasanya cowok suka sakit jantung. Jantung tuh biasanya karena kesedihan sama lung. Paru-paru. Nah ini kalau sekarang COVID ini kan penyakitnya kan nyerang pernapasan ya, nyerang paru-paru nih. Kalau dilihat paru-paru ini sebenarnya lebih ke kesedihan, disappointment. Nah itu yang keluar biasanya, kekecewaan, apa yang bikin sedih. Nah itu biasanya sekarang lagi di-purge, lagi dibersihin semuanya. Gitu. Jadi sebenarnya sekarang ini masa-masa krisis yang aku bilang sekarang ini sebenarnya cuman bantuin kita untuk apa sih sebenarnya emosi kita yang belum kita proses. Apa yang kita has been suppressing gitu. Karena kalau enggak kita jadi high functioning depressed person gitu. Jadi kalau brainnya doang gue pengen positif, tapi kalau dalamnya ini sedih, pasti yang menang hatinya. Makanya sekarang ini functioning depressed person ya. Itu sangat waktu menarik. dulu, soalnya aku dulu kayak gitu, high functioning depressed person. Soalnya dipaksa positif kan, dipaksa brainnya ini maksa positif, tapi hatinya belum bisa gitu. Orang banyak trauma yang belum diproses, ya kan? Orang gue dalamnya masih marah sama bapak, masih marah sama ibu, marah sama diri sendiri, marah sama Tuhan, marah sama apa, nggak tahu deh. Pokoknya macam-macam kan, karena kita dari lahir sampai sekarang kan pasti melalui pengalaman-pengalaman hidup kan. Gitu. Kalau itu perasaannya tidak diproses, ditransmit dari negatif ke positif, perasaannya itu diproses melalui proses refleksi diri, terus habis itu memaafkan, berterima kasih dengan experience itu. Nah nanti aku bilangin deh, apa sih sebenarnya itu kan. Baru itu bisa diolah gitu. Nah ini aku bilang, jadi your emotion is your strongest magnet to attract abundance. Nah jadi itu tadi emosi yang harus diberesin. Jadi dan ini both abundance dalam arti spiritual maupun secara material pun juga gitu ya. Correct. Nah ini aku tanyakan, what kind of state of being is abundance? Nah abundance apa sih sebenarnya? Coba. Nah ini nih ya, coba kalau aku nanya, kalau sekarang nih aku suruh tutup mata kalian deh, coba 30 second sekarang tutup matanya 1 menit deh. Coba tutup sekarang matanya. Bukan meditasi ya, tutup doang. Coba rasain, bayangin, coba dibayangin, semuanya berlimpah. Abundance itu kan berkelimpahan, semuanya tuh ada. Apa yang kamu inginkan itu semua udah ada. The kind of relationship that you want, uang juga ada, karir juga maunya gimana, bisnis juga ada, semuanya. It's all there for you. Coba kalian bayangin. Feel it in every single cell in your body right now.
Every single cell of your body right now is imagining this, visualizing this as if it's already happening. Udah? Udah. Coba dijawab, udah belum? Di chat grup. Saya sudah di chat. Udah ya? Ya. Nah, itu coba rasanya kayak gimana? Coba di type di situ. Emosinya apa? Aku tanya emosinya. Sekarang rasanya gimana? Dengan kalian bayangin itu semua. Ditaruh di chat. Sambil nunggu yang ngechat, gue juga mau share juga. Kalau gue tadi enteng aja, merasa ringan. Nyaman, expansive, warm, fuzzy. Itu ada yang nyaman, tenang. Apalagi gampang, ease, kan? Safe, menyenangkan, happy, high spirit. Nah, apalagi ngalir aja, very good, flow, semangat. Nah, itu emosi-emosi positif. Nah, itu abundance sebenarnya. Nah, ini abundance. Tadi kan kamu merasa ini kan happy, ease, peaceful, enough yang sebelah kanan nih. Supported, love, trust, safe, share, oneness, create. Nah, creator mood. Itu kalau aku bilang. Lawannya abundance mood itu scarcity. Scarcity itu kekurangan. Coba kalau kekurangan kan pasti isinya sedih, frustrasi, ya kan? Angry, marah, ketakutan, nggak cukup, not enough, greedy, everything is so hard, and I'm alone, I feel not safe, I feel not supported. Then you blame here, you blame that, you blame the COVID, you blame the crisis, you blame the government, you blame this, you blame yourself, you blame God, you blame everyone. You see? Hoard. And then you like to hoard. Nah, ini kan kemarin panik buying semua kan, hoarding kan? Kan? Nah, ini dalam krisis itu ini akan tertrigger semuanya emosi-emosi yang belum diproses. Nah, sebenarnya apa yang terjadi sekarang di krisis ini, yang sekarang aku bilang COVID ini, sebenarnya aku lihat COVID ini adalah a blessing to us. Why I say it's a blessing to us? It's because perasaan-perasaan ini sebenarnya sudah ada di dalam diri kalian sendiri sebenarnya. Victim mood ini udah ada di dalam diri sendiri. Yang sebelah kiri yang scarcity. Yes, victim. Ini victim nih, suka menyalahkan diri sendiri, nggak self responsible gitu, nyalain orang, ya kan? Nggak tanggung jawab sama diri sendiri. Jadi sukanya ngalah-ngalahin. Nah sebenarnya ini yang orang yang memang suka marah jadi gampang marah sekarang. Kalau orang yang gampang takut jadi cepet takut sekarang karena kalau dengan krisis itu, ya kan, dengan COVID ini merasa nggak cukup, tambah di amplify lagi. Jadi ini semakin terekspos gitu ya. Semakin terekspos sebenarnya. Jadi jadi aku kalau nganggep COVID ini itu adalah kesempatan kita yang tadinya kita ignore, ya kan? Yang tadinya kita ignore selama ini, selama hidup kita kerja terus kan kalau kerja nggak sempet nih mikirin ginian kan, terus paling dipendem lagi, ya kan? Ini sekarang nih kesempatan kita melihat diri kita apa sih sebenarnya yang masih kita harus proses. Nah, how do you get from scarcity to abundance? Is by learning the lesson. Karena semua ini, kenapa kita harus mengalami semua ini yang di kiri nih, kesedihan, frustrasi. Kalau kamu nggak pernah ngalamin kesedihan, kamu nggak tahu apa yang namanya happy, bener nggak? Kalau kamu nggak tahu yang namanya kesusahan, hardship, kamu nggak tahu apa yang namanya ease, bener kan? Jadi ini semua adalah pengalaman-pengalaman hidup kita yang memang kita minta di hidup ini supaya kita bisa belajar. Jadi caranya kalau kamu abundance adalah you have to learn the lesson, meaning turning negative experience in your life to a positive experience in your life. Misalnya kayak waktu aku setelah meditasi, aku tuh ngerti kenapa aku depres, bla 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 bla. Ternyata aku banyak unprocessed emotions towards my father. Jadi waktu aku baru ngeh gitu. Waktu dulu aku bikin perusahaanku itu kenapa I was so damn unhappy. Walaupun I was successful, tapi kenapa I was so unhappy? Karena dulu itu basisnya aku bikin Arborentro itu karena aku marah. Karena waktu itu
waktu aku graduate dari sekolah dari Amerika pulang, itu mestinya aku kerja sama bapak, tapi habis itu bapak sama ibu itu eh, bapak itu ngusir ibu saya. Jadi waktu itu sampai aku nggak ngomong sama bapak itu 5 tahun. Jadi then I make my own company itu kayak dengan kemarahan gitu. Jadi sampai nggak ada apa-apa. Dulu itu nggak punya apa-apa. Sampai bapak semua potong semua, di-cut semua financially. Ibu saya dipotong, saya juga dipotong. Jadi harus mulai itu dari nol. Aku masih ingat modalku itu dulu cuma punya laptop 1. Cuma laptop 1, yaitu jadi modalku gitu. Jadi bikin company itu tuh dengan kemarahan, kesedihan, kekecewaan. Jadi basisnya itu udah scarcity, bukan abundance. Ngerti ya? Jadi, tapi terus sekarang aku realize, kalau bapak saya nggak kayak begitu, saya nggak bisa jadi begini. Ya kan? Kalau bapak saya nggak ngusir ibu, nggak jadi ada kayak begitu, nggak ada yang terjadi yang kemarin, aku nggak bisa bikin company sendiri, bener nggak? Dan akhirnya aku nggak jadi milioner, ya kan? Aku lupa kemarin itu waktu aku udah find my life purpose, akhirnya my company itu dibeli sama orang. Aku pas meditasi itu aku lupa cerita tadi, jadi backtrack lagi. Jadi waktu yang berapa tuh 7-8 tahun yang lalu yang aku Furniture company ini berarti ya. Yang di-press meditasi, terus aku find my life purpose, then I ask during meditation, dapat suara gitu, kayak dapat ilham. Terus ditanyain, aku tanya, oke, ini life purpose, oke, I want to do my life purpose. Terus aku tanya, company-ku diapain? Gitu kan. Aku tanya, company-ku diapain? Dia bilang, cari aja orang yang bisa ngurusin. Get somebody to take care of it. That was just one simple sentence. Terus aku kira aku mesti cari CEO atau GM waktu itu. And then nggak nemu 3 bulan. Akhirnya aku tanya sama universe waktu itu 3 bulan kemudian aku tanya sama Tuhan, Ma gimana ini gitu? Saatnya suruh cari orang gitu ya kan. Kok nggak dapet gitu. On that day I was like, give me an answer now. That's what I wanted, sampai saking sharpnya gitu. Terus that day ada yang nelpon, tapi aku nggak mau nangkep karena aku kira minta diskon furniture dulu. Jadi aku nggak mau tangkap, soalnya aku tahu istrinya datang ke toko gitu. Terus malam akhirnya orang ini telepon, terus akhirnya aku tangkep, terus dia nanya, aku nanya, what can I help you? Terus dia bilang, oh ya, I went to your store. Dan I said, okay, yes, gue udah nungguin mau minta diskon nggak gitu kan. Ternyata dia bilang, oh yeah, there is this Japanese private equity who is interested in investing in your company. Dia bilang gitu. Dan I was like, okay, aku nggak ngerti private equity itu apa, bla bla bla, aku nggak ngerti. Tapi cut story short, 3 bulan kemudian, company-ku ada yang beli, private equity lain yang beli. Jadi that's how I become a millionaire, gitu, because I was following my life purpose, gitu. Jadi tadi kalau aku bilang, jadi kalau bapak saya nggak kayak begitu, I don't start my own company, I don't know how to stand up in my own 2 feet, I don't become independent, and then I don't become a millionaire, and I'm not even here teaching this to you, and I'm not here to share this with you, correct? Jadi sebenarnya semua itu dari pengalaman kita. Kalau saya tetap kalau bayangin, kalau aku tetap nyalain bapak saya sama ibu saya atau nyalain God or whatever, I will still in the scarcity mood, correct? I'm still in the angry mood, the blaming mood. Now the only way you can be in the abundance mood is by learning the lesson. Sebenarnya bapak saya ini ngajarin apa ya? Kenapa ya kayak gitu? Oh ternyata ngajarin aku supaya lebih independen. Belajar untuk memaafkan. Belajar untuk thankful. Jadi kalau aku ngomong memaafkan itu cuma step pertama. Tapi the real thing, if you really want to unlock your lesson, is when you can say, thank you. Thank you, Father. Thank you, Mother, for teaching me this lesson.
Karena kalau kamu masih ngomong I forgive you, that means you still think you are right and they are wrong. Jadi belum mengunlock lessonnya. True lesson adalah kamu tahu bahwa orang itu cuman ngajarin kamu sesuatu. Nah, jadi sebenarnya pattern-pattern ini, kayak misalnya feeling not good enough, feeling alone, unsafe, unsupported, all this stuff ya, sebenarnya itu kita udah ada dari dulu waktu kecil. Semua trauma-trauma kehidupan kita yang bikin emosi kita seperti ini, dan itu semuanya itu dari 0 sampai 7 tahun itu biasanya yang trauma pertama itu di situ. 0 itu biasanya tuh sampai dari waktu kita di kandungan ibu kita itu juga. Jadi ibu kita waktu itu mengalami apa, keluarga kita mengalami apa, itu kita bisa menginherit, ngewarisin emosinya ibu kita atau bapak kita. Kalau misalnya bapak ibu kita lagi bangkrut waktu ngelahirin kamu atau waktu lagi hamil sama kamu, itu bisa kena emosinya. Jadi kamu lahir itu udah ketakutan sendiri gitu. Jadi itu bisa diproses juga sebenarnya. Gampang sekali sebenarnya. Kalau pattern-pattern itu masih dibawa sampai besar, itu akan terus-terusan gitu. Jadi harus di break the pattern-nya gitu. Apalagi kalau sebel sama ibu, sebel sama bapak. Nah, apalagi yang punya bisnis siapa ini? Kalau yang punya bisnis, bapak itu father issue will affect your business, ya. And mother issue will affect your health and your money kalau kerja sama orang, kalau profesional. Jadi to be safe, udah solve your mother and father issue deh, gitu loh. Jadi basically, kenapa? Tadi pas lu bilang jadi thankful itu, jadi pertama tadi memaafkan tuh baru step 1 gitu nih. Oh ya. To be thankful, to say thank you, dan itu paling tinggi. Dan meaning dalam arti setulus-tulusnya, bukan hanya mengatakan. Kadang bahkan nggak perlu mengatakan, tapi kita sendiri sudah feel thankful for that. That's also okay. Ya of course dua-dua lebih bagus, tapi inti yang lu sampaikan tuh lebih ke you feel thankful about it gitu ya. Correct, karena kamu tahu bahwa mereka itu cuman ngajarin kamu sesuatu, gitu loh. Karena gini ya, manusia itu, apalagi yang keras kepala, ya kan? Kalau yang terus-terusan kayak gitu terus gitu. Jadi universe tuh have this, or God has this way of teaching us sebenarnya. Jadi kalau pattern itu belum ke break, akan terus berulang terus. Soalnya manusia itu kalau nggak sakit, nggak sadar gitu. Ngerti nggak lo? Kalau nggak disakiti atau menyakiti diri sendiri, sebenarnya yang menyakiti sendiri itu diri kita sendiri. Sebenarnya pain, I always say, pain is a choice. The easiest that you do is embracing change. Nah sekarang COVID ini kan bikin semuanya diberubah semua, ya kan? Yang bikin painful itu apa? Karena kita resistance to change. Resisting the lesson in our life. Nah, step pertama adalah accepting whatever happened to you first, and then forgive, and then you let go, and then titik terakhir itu you can say thank you. Even this COVID thing, you can say thank you. COVID ini apa? Membuat kalian tuh pasti belajar sesuatu nih, udah pasti. Semua company belajar sesuatu semuanya. Ada yang harus jadi lebih online, harus jadi apa. Semua bisnis sekarang itu sebenarnya, kalau kamu lihat, itu kan diajarin supaya lebih mindful sebenarnya. Yang kena itu kan industri-industri kayak transportasi, yang pakai gas, yang pakai oil and gas, nggak keruan tuh, ya kan? It's not mindful to the earth sebenarnya. Digali, terus bumi itu digali, terus sampai nggak, semuanya tuh based on grid. Nah itu scarcity kan kalau grid itu, kalau di sebelah kiri itu. Ya. Kayak nggak cukup terus gitu, kayak profit terus. Sekarang itu semua di-upgrade jadi abundance. Harus ngerti pelajarannya ini apa. Jadi jangan khawatir kalau punya bisnis, kalau kerja apapun. Jadi sekarang ini kita itu cuma diminta satu sama universe atau Tuhan, supaya kita itu hidup ini harus for the highest good.
Harus untuk apa ya namanya highest good itu apa tuh? Untuk the highest good itu apa? Yang terbaik gitu loh. Untuk terbaik untuk semuanya. Yang terbaik dan tertinggi untuk semuanya. Karena kalau kita sekarang bikin bisnis, banyak orang, gue cuma mau bikin startup untuk supaya gue keren. Udah nggak bener itu. Ya kan? Biasanya keren-kerenan tapi belum tentu bagus gitu ya kan. Belum tentu bagus untuk sesama, nggak bagus untuk manusia, dan belum tentu bagus untuk ibu bumi. Jadi kita ini sekarang itu istilahnya kita ini in accelerator program. Dengan COVID ini dipaksa semuanya harus switch, harus pivot to be you at the highest good, at the abundant state, meaning you are respecting each other. Gitu. Nah ini. Sorry, go ahead. Ya. Kenapa Li? Mau tanya apa Li? Gue mau. Jadi kan tadi is a state of being, sum of thoughts and emotions. Nah, yang membentuk belief system dan jadi abundance itu ini dulu tapi gua yes. Masuk ke jadi abundance is actually a state of being. Tadi kan aku bilang a state of being kan? Udah tahu kan? A state of being itu apa? Which is the sum of your thoughts and your emotion that form our belief systems and create the reality of our lives. Jadi kalau kita selalu beliefnya kita selalu negatif, kita itu hidup susah, kita itu gimana, ya itu nanti realitasnya akan seperti itu. Jadi harus diolah tadi yang namanya negative experience itu jadi positive experience. Belief system ini kan kita mindset itu sendiri gitu ya. Bukan mindset doang, heart set. Ingat gak? Heart and mind. Belief system ini yang yes. Dari mindset dan heart set tadi itu. Correct. Belief system ini dari thoughts and emotion. Kan? Thoughts and emotion form our belief system and create the reality of our lives. Nah, inilah basically. Lu bisa elaborate sedikit nggak how that belief system itu create, kan yang lu highlight, create the reality of our life. Ya very simple kan, kalau kamu emosinya, kalau kamu merasa dan kamu selalu bilang dan kamu selalu berpikir kamu akan sukses, ya akan pasti sukses. Dan kamu juga percaya dalam hati kamu akan sukses. Nah itu banyak orang atasnya pemikirannya positif, ya gue akan sukses nih. Terus habis itu ngomongnya gue akan sukses nih, tapi di hatinya belum diproses yang kemarin, aduh gue bakal fail gitu. Karena gue yang kemarin udah fail. Nah itu pasti udah yang menang mana ya tadi? Ya, karena hati, rasa kan? Tadi tuh hardnya besar tuh ya. Karena emosinya masih belum terproses karena kegagalan yang kemarin itu belum diproses. Jadi selalu elektromagnetiknya merasa ya udah gue akan gagal di sini. Padahal lu bakal ngomong, lu kalau ngomong sama orang gue sukses, tapi di dalamnya gue nggak percaya gue sukses di dalamnya. Nah itu belief system juga. Jadi belief system itu ada 3 komponen ya. Thoughts, emotion, sama perkataan juga sebenarnya. Dan akhirnya jadi kayak false affirmation gitu ya. Jadi karena cuma sepertiga yang berjalan. Correct, gitu. Ya. Gitu. Jadi kenapa pentingnya mengolah emosi lewat meditasi atau mau lewat apapun lah, kalian mau caranya apapun, itu emosi itu harus diolah gitu. Tapi bukan fake positivity ya. Emosi itu tidak bisa dipaksa untuk positif. Emosi itu cuman bisa diproses. Karena emosi itu energy in motion sebenarnya. Ya di situ-situ aja terus, gitu loh. Jadi energi itu tidak bisa di-destroy, tapi bisanya di-transmute. Hukum kekekalan energi. Iya. Bisa ditransmute dari negatif ke tidak bisa positif. Dimusnahkan, hanya bisa berubah bentuk. Correct. Bisa di negatif berubah bentuk dari negatif ke positif. Nah, caranya gimana negatif ke positif? Ya kayak yang tadi aku bilang. Learning the lesson, turning negative experience to a positive experience. Paling gampang adalah kalau aku bilang ditulis aja, misalnya punya trauma apa dulunya. Kalau mungkin sekarang ini COVID kalian merasa nggak supported, merasa semuanya susah. Coba ditanya, kapan? When is the first time you feel that way? Dicari akarnya. When is the first time
we feel that way. Seingat terserah, the earliest memory that you can have, kamu catat aja. Mungkin waktu bapak saya ngapain, atau bapak saya ngapain saya, apa, atau saya waktu itu feel apa. Biasanya ada villain-nya lah gitu kan, yang kamu blame gitu kan biasanya. Nah, yang kamu orang yang paling nyebelin ke kamu itu sebenarnya orang yang cause you the most pain in your life sebenarnya adalah the biggest angel in your life. Jadi coba terus ditulis ulang, habis itu tulis ulang ke paragraf ke berikutnya. Orang ini sebenarnya ngajarin kamu apa? Ditulis orang, positive experience apa sebenarnya? Orang ini ngajarin gue, oh iya sebenarnya kalau itu nggak terjadi gue nggak kayak begini ya, ini kayak begini ya. Ternyata ngajarin gue cuman harus membuka hati, harus mengerti, to be more trusting, harus lebih percaya, harus lebih confident. Ternyata ini pelajarannya, gitu loh. Jadi apa ya kalau kita ngomong no pain no gain, tapi I always say pain is a choice. It's only painful if you keep being negative. Keep being ya, kata-kata keep being itu artinya menarik nih lo menggunakan kata keep being. Gue memahaminya begini, correct me if I'm wrong ya. Gue memahaminya karena ada kata-kata keep being itu artinya bukan berarti saat itu terjadi terus kita denying seakan oh this is all positive, tapi it's okay to feel the negative. Bahwa ini memang nggak enak kejadiannya gitu. Tapi it's a choice whether you want to keep being that way gitu kan. Correct, it's always your choice. So now you have to exercise your free will, right? We are given free will. God gave us free will, whether we want to accept the situation and then forgive that person, and then we rise above it and we thank the experience and turn it to a positive experience. It is up to you. It is your choice. It's your responsibility. So don't blame anyone. Abundance energy is a creator energy, meaning you can create anything in your life. You're so powerful that you can create anything, even in this crisis. Sebenarnya krisis itu apa sih sebenarnya kalau di tulisan Cina itu? Wei Qi. Kalau di tulisan Cina itu ya jadi satu karakter itu ada dua komponen Wei Qi. Aku sebenarnya juga nggak terlalu ngerti Chinese sih, tapi itu aku baca. Wei itu artinya danger, Qi itu artinya opportunity. So if you think about it, in every situation in your life, there is a crisis in your life. It's actually whenever there is a pain or danger or a pain, there is an opportunity for you to learn and grow. Correct kan? Ya. Ya sekarang ini sebenarnya dengan COVID ini, sebenarnya kita itu cuman dipaksa cepet, gitu loh. Cepet aja udah, karena itu udah barang lama, lu belum kelarin gitu loh. Jadi right now is the time for you to reflect inside of you. It's not outside ya. It's only inside of you, and then transmute this emotion and your thoughts to become positive. Jadi cepet-cepetan aja gitu, jangan terlalu lama gitu, jangan terlalu I'm victim gitu. Nah kayak tadi si Ali bilang, it's your choice. You wanna do it now or tomorrow or next year, is up to you. Kalau lu next year bisa next lifetime juga, terserah lo. Tapi yang namanya kalau lu nggak mau proses sekarang, tenang aja pasti nanti begitu lagi. Lo kira this COVID cuma sekali ini? Kalau manusia tidak belajar, pasti ada virus lagi. Pasti ada natural disaster lagi. Gitu loh. Ini hanya sebenarnya COVID ini membantu kita belajar cepat. Dipaksa kan. Kalau kalian nggak mau belajar, pasti mati. Sekarang itu is either you change or you die. That's the energy. Do you realize that? Saat during this crisis ini. Yeah, it's you change or you die. Either you want to change now or later, it's up to you. Kalau I like to change now. Because pain is a choice. If you want to change now, then there is no more pain. Tapi itu harus dari kalian sendiri. Kamu sendiri yang punya kekuatan itu. To change is you. The power is with you, it's your choice. Karena Tuhan ngasih free will ke kamu untuk to learn and grow. Free will itu ya dikasih sama Tuhan atau universe is actually a gift for us, you know.
to learn and grow. Karena Hmm. kalau nggak ada free will, itu kita nggak punya choice kan. Ya. Nggak bisa pilih kiri atau kanan, ya udah ngikut aja, ya kan. Jadi kalau udah ngikut aja ya udah happy aja gitu. Tapi ya nggak ada pelajaran. Nah, free will itu sebenarnya dikasih manusia untuk we can learn and grow. Even God cannot touch your free will. Universe Tuhan itu nggak bisa touch your free will. Only you can exercise your free will. Makanya sekarang let's have self responsibility and lead ourselves and create what kind of reality of your lives that you want. Itu. Jadi abundance wealth itu jadi lebih encompassing gitu lah, bukan duit doang. Ya. Gini, gue masih ada beberapa pertanyaan, tapi gue juga ingin make sure mungkin mau ke slide yang berikutnya nggak atau apalagi lo tanya dulu deh. Lo aja videonya gede, gue kecil aja. You're our guest. Nggak apa-apa, lo mau nanya apa? Nah, gini, pertama gue mau klarifikasi dan tadi ini soalnya gue juga mau mulai open question karena kita udah mau masuk 4:30. Oke. Dan sudah ada pertanyaan dari Angelia, so I will go with Angelia's questions setelah ini. Dan untuk yang lain silahkan tulis pertanyaannya di bagian questions di bawah. Jangan lupa ada 2 surprise dari Stephanie nanti untuk penanya-penanya yang nanti akan dipilih pertanyaannya. So do ask your questions dan segera tulis pertanyaannya karena gue akan menanyakan pertanyaannya berdasarkan siap pertanyaan yang masuk duluan dan belum tentu semuanya akan bisa direspon karena waktu kita juga terbatas. So go ahead, silahkan tuliskan pertanyaannya sekarang. Nah, sambil kalian menuliskan pertanyaan, gue mau klarifikasi tadi dengan quote-nya Einstein tadi. Kan it's about matching frequency. Ya. Yeah. So basic this one. Match the frequency of the reality you want and you cannot help but get that reality. Nah, so kesimpulannya yang tadi slide yang dari scarcity ke abundance itu adalah the process, dan tadi learning the lesson itu adalah the process of how you match that frequency. Apakah begitu jadi? Yes, that's the golden key. That's the golden key. Oke, jadi tapi tadi yang exercise 1 menit, exercise 1 menit aja yang aku suruh visualisasi itu udah berubah kan, mood kalian aja udah berbeda. Frekuensi kalian tuh tadi dalam 1 menit yang aku suruh bayangin abundance energy tadi yang berkelimpahan itu, do you know that your frequency already changed? Tapi itu tadi cuma makan aspirin aja. Kalau mau bener-bener surgery, kalau mau bener operasi, itu emosinya. Tadi itu cuman aku trik aja. Tapi sebenarnya dengan itu electromagnetic frequency kalian udah berbeda tadi. You are happier kan? When you're happier, other people like the energy sebenarnya. You will attract a reality of abundance and happiness. Meskipun happier tuh relatif dari orang ke orang, tergantung dia start pointnya di mana gitu ya. Correct. At least happier than before gitu kan. Iya, kalau mau permanen change, ya harus emosinya diproses. Gitu. Thank you. Oke, gue langsung masuk ke pertanyaan dulu deh. Kalau gue nanya lagi ntar yang lain udah kebagian akhirnya. Ada beberapa pertanyaan tapi nanti dulu. So yang pertama dari Angelia. Hi Stephanie, how long does it take to transform our life? And to what extent we have to do to know our life purpose? Okay. How long does it take to transform our life? Okay. Transformation is actually boleh change. Pakai video lu sekalian kalau bisa di ini bentar, jadi so we can see you. There you are. Gini. Boleh. Atau aku gedein? Gini. Ya, much better. Oke, pertanyaannya how long does it to transform our life? Oke. Transformation sebenarnya itu apa sih kata lainnya? Change, correct or not? So how long does it take to transform my life to change? Sampai kapan? Gitu kan ceritanya kan? Ya kan? Jadi yang namanya tadi aku bilang pas trauma itu aku bilang ego di dalam kita kan, ego. Jadi selalu ngomong sampai kapan gue harus kayak begini?
selama kita hidup, kita pasti berubah. Orang detik aja selalu berubah. There is no such thing yang namanya kita statis. Karena we always learn and grow. Yang namanya orang hidup, itu namanya kita selalu learn and grow. Change is the only constant. You understand this? Change is the only constant in our lives. Karena setiap detik, setiap nanosecond, semua berubah. Tumbuhan juga berubah. Semua berubah. Even your hair is growing every nanosecond. So if you ask me, how long does it take to transform our life? It's all our lifetime. Because our soul existence is only to learn and grow. Do you know that? Kita, our soul, kalau nanti udah kita pulang nih, kita udah meninggal, memang sama Tuhan ditanyain apa sebenarnya sama Tuhan? Uang kamu berapa? Gitu emang ditanyain begitu. Ditanyain, kamu punya rumah berapa? Kamu punya anak berapa? Kamu punya istri nggak? Kamu agama apa? Emang ditanyain begitu sama Tuhan? Enggak kan? Ya, no. Tahu nggak sama Tuhan ditanyain apa? What have you learned? Kamu udah belajar apa? Kamu sudah belajar apa? Makanya bagus kan ini, peduli belajar. Because our soul is only learning and growing. God only asks us, kamu udah belajar apa? Dan sebenarnya pelajaran nomor 1 itu, yang dicari Tuhan cuma 1. Kamu sudah belajar cinta kasih. Unconditional love. Bukan cinta biasa ya, tapi cinta tertinggi, divine love. Yaitu yang bisa menerima orang apa adanya, menerima diri sendiri apa adanya, mencintai diri apa adanya, mencintai sesama apa adanya, gitu. Jadi itu sebenarnya pelajaran tertinggi kita. Semua itu cuma kembangan aja. Jadi abundance itu sebenarnya energinya adalah is a state of oneness. State of oneness. Kita bersatu dengan semuanya. Kalau kita one with everything, we feel safe, we feel happy, we feel harmony, we feel love, we feel supported. Nah itu abundance itu sebenarnya energinya itu is very high, it's very unconditional love. Oneness itu cuma bisa terjadi kalau kita memang tahu how to respect people, how to love ourselves, how to respect ourselves. Nah itu sebenarnya key-nya. Nah kalau ditanyain how long does it take to transform our life, all our lives. And I always say the biggest ego is when you think you have no more ego. You understand or not? This statement. When you think when you think you stop, you feel that you have no more to learn. That's an ego, right there. Including no more to transform gitu termasuk. Correct. Jadi bilang, oh gua nggak ada lagi nih yang perlu gua transform. Nah itu ego. Everybody is still learning and growing. Even I'm still learning and growing, and God is actually learning and growing through us. You know that? That's how the universe expand. That's how God actually expanding through us. Kita sebenarnya ini is a divine being. Gitu. Tadi Jadi kita itu our life purpose. And to what extent we have to do to know our life purpose. To what extent we have to do. Nah, ini biasanya itu tergantung kamu how much you want it sebenarnya. Jadi waktu habis meditasi itu, yang 7 hari itu, habis di-press 7 hari ngambil yang 7 days, I keep asking myself, what is my life purpose? What is my life purpose? I ask God, please tell me what is my life purpose. I keep asking that consistently. Dan God or universe only give us something that we are ready for. Jadi biasanya dikasih itu surface level dulu. Nih gitu. And then you take that step. And then you say yes.
and then they will show you a bigger one, and then you take another step, and then they will show another bigger one. So it's about trusting, Jadi message apa yang kamu dapat, you take that step, and then they will reveal more and more and more and more and more. Aku juga gitu. Dulu taunya life purpose aku tuh cuman cetek banget, cuman di sini. Terus when I say yes, I let go my company, terus langsung jadi milioner. Gila nggak? Terus habis itu dikasih lagi yang ini, tingkat atas. Sampai naik terus. Even Golden Space itu nanti bukan cuman meditasi center doang. Nanti kita akan membuat a new kind of life hub. Like a golden life hub where people can live and with sustainable local economy environment, like a new golden civilization where people respect, and it's like a co-op system. And then nanti ada tempat bisa hidup di situ dan bisa kerja di situ. Kita akan membuat it's a different kind of local economy gitu. Jadi sustainable economy, farm to table. Jadi semuanya green economy. Semuanya kita nih rumah-rumahnya semua eco-friendly, semua food supply chain-nya is within that kilometer gitu. Jadi semuanya itu green living gitu. Nah, itu yang aku sekarang so far ditunjukin sampai segitunya. Golden Space itu nanti 20 tahun dari sekarang. Makanya aku siapin banknya dulu tahun lalu. Jadi dulu aku nggak langsung ditunjukin yang paling grand plan-nya tuh nggak ditunjukin langsung. Bayangin kalau kamu masih kecil, TK nih, terus dikasih level profesor pasti takut dong lari kan. Tuhan itu pinter gitu. Jadi biasanya ditunjukin kamu yang segini dulu nih. Udah, kamu bikin ini dulu. And I said yes, okay. Terus ditunjukin lagi. Ini saya okay, ditunjukin lagi. Jadi it's always a continuous journey. Yeah. You see, because the world is always evolving. Yang namanya life purpose is always good for everyone. Yeah, it's not a selfish thing. A life purpose is normally whatever you're doing is always good for not just yourself, it's for others, and it's also for everyone, for even the earth, untuk ibu bumi juga. Itu the true life purpose itu seperti itu, sebenarnya. Well, I have so much that I want to respond, tapi ini banyak pertanyaan yang masuk. Jadi gue mau sum up respon gue dengan beberapa kata aja. I echo what you just said. Jadi simply begitu. I experience apa yang lo sampaikan tadi juga, dan lo my clients as well juga. So simply put seperti itu, I echo what you said. So thank you for that. Gue langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya ya. Ada banyak Mas Chef, ada 6 pertanyaan. Ini gue kasih dulu dari awal. Belum tentu semuanya, kayaknya nggak semuanya akan kejawab ya. Nggak tahu, kecuali lu ada versi sum up, versi ringkas to respond, but we'll see. Okay, I try to answer one by one or gimana? Go ahead. Yang kita masuk yang kedua ya, dari Sylvia ya. Okay. The heart is stronger than brain. Why do we often follow the brain more but not the heart? Why? Instead of listening to Why? You know why? It's because kita sudah kena brainwash dari kecil. Kalau di sekolah, kamu disuruh pakai otak atau disuruh pakai hati? That's why the education system kita juga wrong. Makanya today you change, you have the chance right now to reprogram your life, that now you start trusting your heart. I know in the beginning pasti kita lah apa ini gitu kan. Aku juga dulu kayak gitu, semua brain nggak ngerti itu namanya apa hati. Ternyata setelah meditasi, oh shit, there is a heart, there is actually my soul is here. Itu kita ignore. Kenapa? Aku nggak nyalain orang, tapi memang society kita selalu harus pakai otak gitu kan? Karena mereka nggak ngerti. Kita diajarin dari dulu harus pakai otak gitu. Jadi now you understand that now harus pakai hati. Aku selalu bilang, otak itu yang penting. Hati itu adalah my CEO. The CEO is my heart. The COO is my brain. So my brain, you fucking shut up, you listen to my heart. But you figure out how to do. You understand? So who decide?
my CEO, which is my heart. COO just execute what my heart wants. Find out the how-nya gitu ya. Yes. Ya. Gue kan ada salah satu klien gue dulu setelah proses workshop itu juga ada kata-kata dia yang suka gue pakai juga. Dia bilang gini, saya selama ini saya baru ngeh bahwa proses ini seperti apa dampaknya, exploring dari ke hati tadi, ke rasa. Dan dia bilang, kalau ini saya gambar ini gini, dia bilang, kalau kita suka olahraga ini saya anggapnya olah rasa. Correct. That jadi seperti yang lo bilang tadi, it's a process, dan mungkin awalnya kalau kita belum terbiasa awalnya akan berat tuh, tapi it's a process yang nanti gradually kita juga akan semakin terbiasa gitu ya. Ya, itu perlu kita dilatih sebenarnya. Nah, kenapa ada golden space itu sebenarnya ngajarin orang how to ngolah rasa sebenarnya. Itu yang kita nggak pernah belajar mulai kecil. Orang tua kita aja ngomong perasaannya, mereka ngomong I love you aja susah ke kita, ya kan? Kamu coba ngomong I love you to your parents, bisa nggak emang? Certain keluarga bisa. Asia itu apalagi paling parah, nggak bisa mengekspresikan perasaannya. Ditanyain, kamu hari ini how do you feel? Bingung. Nggak bisa. Good. Good. Okay. That is okay. Is not an emotion. Karena kita nggak pernah diajarin. You understand or not? Di Amerika itu masih lebih mending sedikit. Karena they still expressive kan orangnya. Asia ini lebih di suppress lagi. Gitu loh. Nah, kita makanya harus melatih, gua merasa sedih, nggak apa-apa dirasain, jangan dipendem ya. Tapi habis itu kenapa gua merasa sedih? And when it's the first time, why do I feel this way? Maybe I don't feel enough. I'm not a good enough mother, not a good enough daughter. I'm not a good enough son. I'm not a good enough father. I'm not a good enough husband or wife. Dari situ, kenapa gua nggak feel good enough? Mungkin waktu kecil ternyata misalnya inget trauma, dulu pernah dimarahin sama bapak atau ibu, atau dulu lu kurang pinter, lu kurang apa, padahal sebenarnya mereka nggak ngomong kamu kurang pinter gitu, cuman kamu aja merasa nggak kurang pinter misalnya, gitu loh, ya kan? Jadi it's actually di trauma-trauma aja yang perlu dibersihin, karena kalau enggak akan terus patterning gitu. Makanya ada orang sampai sakit kanker, ada orang yang sampai diperkosa lah, di macam-macam deh. Itu karena apa? Karena mereka nggak belajar sampai harus disakitin. Itu karena mereka minta supaya dia belajar. Jadi yang namanya krisis, ya kan, krisis bisa kesehatan, bisa relationship, diputusin, ditinggal orang. Nah itu sebenarnya negative experience yang kita harus ganti ke positive experience, gitu loh. Although kita juga correct me if I'm wrong, kita juga bukan mau bilang what happened is right gitu ya, artinya kayak ya kan, cuman kayak misalnya kayak tadi contoh yang ekstrem, misalnya di kejadian orang diperkosa misalnya, the event itself, what happened is wrong, but then how you transform from what happened gitu. Correct. Itu bukan maksudnya. Correct. Karena two-way learning ya. Learning. Yang merkosa sama yang diperkosa itu sebenarnya punya kontrak for them to learn from each other. Dan yang satu harus yang satu sadar bahwa gua nggak boleh nggak giniin orang, yang satu lagi gua harus belajar apa ya? Gua harus belajar untuk stand up for myself. Misalnya orang itu terlalu gampang digencet gitu loh misalnya. Biasanya self worth issue. Yang satunya biasanya lebih ke power issue. Mereka mau kontrol gitu kan. Gitu. Nanti satu masuk penjara dan mereka sadar-sadar sendiri gitu. Kayak gitu. Oke. Kayak gue langsung masuk ini ya, next ya. Dari Pramono, bagaimana memaksimalkan abundance dan minimalis. I think dan memaksimalkan abundance dan mungkin meminimalkan gitu ya scarcity yang kita miliki. Ya itu balik lagi yang tadi slide tadi itu. Ya ini, yang tadi itu golden key-nya adalah tidak diminimalisasi, itu hanya cuman bisa ditransmute, diganti energinya. Dari by learning the lesson.
Key-nya cuma satu aja, learning the lesson. Kamu nggak bisa escape dari lesson itu. Kamu coba nih ya, kamu di rumah, kamu dulu waktu kecil nggak suka sama bapak kamu. Bapak saya nyebelin, atau bapak saya, maybe you think your father is too strong, atau too demanding, atau your dad is too controlling lah misalnya bapak kamu atau kayak gitu. Terus kamu lari dari rumah. Gue nggak mau tinggal di rumah lagi. Gue mau ke Jakarta deh. Gue mau ke Singapura. Gue mau ke Amerika. Gue mau kerja di sana supaya gue nggak mau kayak sama bapak dikontrol gitu misalnya. Akhirnya kamu juga nanti kerja Jadi di Amerika, sampai di Jakarta dapat bos yang kayak bapak kamu, controlling juga. Ngerti? It's like shit. It's like repeating lesson kan. Gitu loh. Ternyata dapat controlling bos lagi. Oh shit, kayak bapak. Habis itu udah gue nggak mau kerja. Gue mau di rumah aja. Dapat istri yang controlling juga. Jadi is a repetition of lesson yang belum dipelajari gitu loh. Jadi how to minimize scarcity and boosting abundance, the only way is by learning the lesson. Kalau mau permanen ya. Ya. Gitu. Dan harus be very transforming energy tadi itu ya. Yes, you have to learn how to transform your energy. Sebenarnya if you really know the secret of the universe, how you manage your energy, how you manage your thoughts and your emotion and your words, you be a very powerful human being. You're a powerful creator. You just unlock an energy that you never know before. You are limitless actually. You are infinite sebenarnya. You are so powerful. It's limitless sebenarnya. Itu makanya creator mode di abundance tuh, kita creator mode, kita meng-create gitu, bukan victim lagi. Jadi gimana caranya meminimalisasi? Aku bilang nggak minimalisasi lagi, basically just itu harus diperubah semuanya, terubah perasaan ketakutan, semuanya udah nggak ada lagi gitu. Oke. Thank you, Chef. Gue langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya dari Listia. How best to protect yourself while you are healing past trauma from the possibilities of catching a new trauma? Ya itu tadi kan, best to protect yourself while you're healing past trauma from possibly catching a new trauma. It's not a new trauma sebenarnya. It has always been there. Sebenarnya kalau sampai kalau trauma yang baru itu biasanya is an old trauma yang belum selesai. Kalau sudah selesai nih traumanya, sebenarnya sudah selesai nih, you already learn the lesson. Misalnya nih, kita tuh kayak main game aja, sebenarnya kayak main Mario Brothers. Imagine it's like we're playing a game sebenarnya. Semua orang itu set of lesson-nya sama, tapi different people have different level. Maksudnya mungkin aku udah belajar tentang passion zaman dulu. Atau dulu gue udah belajar. Jadi sekarang gue udah gak ada pelajaran passion lagi. Jadi begitu kamu udah belajar passion, next step-nya kamu belajar apa? Percaya. Trust misalnya. Setelah kamu trust, kamu belajar apa? Jadi ada level-levelnya aja. It's not about catching a new trauma. Sebenarnya the trauma that you are getting is actually for your soul learning. For you to go to the next level. Gak ada namanya catching a new trauma, bukan catching a virus ya. Bukan catching a virus, itu kamu yang sebenarnya meng-attract itu. Kamu yang sebenarnya butuh trauma itu supaya kamu bisa next level. Once you turn the meaning, the energy itu ya. Correct. Begitu you learn the secret of the universe, when you truly understand unconditional love, itu lama-lama nih namanya gampang banget trauma itu ya. Kalau dulu kita bertahun-tahun, kalau udah sampai self-realize banget, itu orang ngomong apa, kamu udah belajar, nggak ada efek ke kamu. Dalam 1 second udah kadang-kadang ya nggak ada, karena kamu udah selesai. Gitu loh, udah selesai. Kayak ada orang controlling, kok udah nggak ada yang mau ngontrol kamu juga. Gitu loh, karena kamu udah selesai. Dan kamu lihat ada orang controlling di sana, ya kamu nggak kena trigger juga gitu loh. Kamu cuman smile aja, oke. Paling kamu cuman belajar sesuatu aja yang baru lagi, apa gitu misalnya. Belajar pelajaran lain lagi. Jadi nggak ada yang namanya catching trauma, tapi kamu akan attract a new experience for you to learn and grow. A new lesson that you need to unlock sebenarnya.
Oke, interesting. Ya. Kita masuk video lo aja, minta saya video lo aja. Oh, Masuk oke. ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Atau lo mau go all of the questions? Nggak apa-apa, I can go through. Dua-duanya. Oke. Hi, Bicara Stephanie. dari During ya. crisis, sometimes we got any suggestion or any information from people who close with us. What's the correct decision? We have to listen to them or to listen to ourselves. Oke. Nah, ini aku selalu bilang. Jadi, I always like to listen to myself first. Jadi, apa ya? The only person that understand about you is yourself sebenarnya. Orang tuh paling cuman kasih kalian advice the best they know how. Ya kan? Kadang-kadang lu mesti gini, lu mesti gitu, lu mesti gini, lu mesti gitu. Ada yang baik, ada yang enggak. Ya kan? Kamu baca news sekarang. Ada yang negatif, ada yang positif, correct? Ada yang truth, ada yang false. Nah, terserah kamu mau pilih yang mana. Gitu loh. Kalau kamu positif, biasanya kamu akan attract positif. Ya. Kalau kamu negatif, pasti attract-nya negative news. Walaupun kamu positif, when a negative news coming, pasti nggak bisa nyampe keluar lagi. Aku aja nih udah nggak baca, aku tuh nggak baca koran ya, atau udah nggak baca news or whatever itu udah 7 tahun. 8 tahun aku udah nggak baca TV, nggak lihat berita, nggak ada apa. Karena kalau kamu lihat berita itu isinya 99% apa? Negatif atau positif? Negatif, because negative sells, negative news sells. Correct. Kalau positive news nggak ada yang mau baca gitu loh. Jadi aku cuma dapat news dari mana? Dari WhatsApp, ada orang yang ngirim, gitu kan? Dan it's your responsibility to maintain your belief system, your positive belief system. Yeah, it's your responsibility, it's your choice, because this is your life, this is your economy. For me, I'm not affected by the economy, I create my own economy. Yang lucunya sekarang, even zaman yang kapan-kapan itu, yang properti sempat turun itu, kan I have a lot of passive income, I invest in a lot of property yang rental income. Lucu, semua properti turun, 30% occupancy, my property 90%, 100% occupancy. Very weird, right? It's because why? I create my own economy. Because my reality is my energy that I can control. You understand or not? I create my own reality. It's your responsibility. If you want to be affected by them, it's up to you. You understand? You can create your own economy, or you want to be created by them, it's up to you. It's your choice. But I always like to create my own economy. But your economy better be a positive economy. Positive economy only comes from positive energy, from your positive thoughts and your positive emotions. If you always keep positive, you will always attract positive stuff. Emotion itu yang But butuh emotionnya kita latih responsible skillnya ya. untuk mengelola itu. Yes. So decision is always your decision. Walaupun bilang, oh ya, I only follow that person. I only follow that person's advice. Nah, when you follow that person advice, it's still your decision, correct? It's still your decision, so don't fucking blame your friend, family, because of you, because I read your news, I take your advice, I become like this. Then you're in a victim mode. Then you're in a scarcity mode. You are not in abundance mode. You are not taking responsibility of your life. You understand? So it's like that. You can choose what news you want to read. If you don't like the news, just delete it. That's it. So you are responsible of programming your life. You are a programmer. You know that? You can deprogram, reprogram your life at any time in your life. In an instant if you want to. Go ahead. Even right now, I'm trying to reprogram you guys. But it's up to you guys. You want to be reprogrammed. Right? Okay. Bukan mine. Last but right? not least, It has to sebelum be itu your kita masuk choice. Yes. the surprise from Stephanie.
dari Muhammad Rehan. Kalau mendengar banyak cerita, biasanya orang jatuh atau sampai pada titik nadir dulu Ya. untuk bisa kemudian bisa rebound, menemukan life purpose dan berubah menjadi jauh lebih baik. Nah, gimana caranya kita bisa menemukan life purpose itu tanpa harus jatuh dulu tadi? Hmm. Nah itu tadi aku bilang, pain is a choice. Itu tergantung how Hmm. stubborn you are. Kalau lu keras kepala, kalau lu nggak mau belajar sekarang, ya udah pasti lu jatuh. Untuk for you to learn, udah pasti itu udah hukum alam. Kalau kamu udah belajar sekarang, udah pasti lessonnya nggak datang lagi kok. If you truly crack the lesson ya, if you really learn the lesson. Kalau lu sampai jatuh, berarti lu belum selesai lessonnya. Jadi sebetulnya jatuh itu is an option. Failure is not a must. It is a choice. Do you know that? Yes. If you learn earlier before you fail very deeply, maybe you just fail very lightly and then you learn very quickly, you don't need to fail. Interesting. Ini menarik perspektifnya juga. You understand? Oke. Oke, gue langsung gini deh. Kita udah mau jam 5. So again, thank you so much, Steph, for sharing your thoughts, for responding to the questions Yep. juga. Sharing with me. Nah ini dua hal. Steph ini akan share something juga mengenai apa surprise-nya, apa hadiahnya, dan mungkin lu pilih pertanyaannya, the questions-nya, dan habis itu gue akan give one last announcement sebelum kita tutup. Go ahead. Wait, sebentar. Sebenarnya tadi itu slide-nya ya belum selesai sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya tadi aku mau bilangin tentang money. What is the belief system? Tapi nggak apa-apa. Ini nanti bisa di cover. So I always say you are the magnet and creator of your own life, infinite abundant life. Nah, ini nanti ada kelasnya. Aku punya kelas nih. Nanti minggu depan, Sabtu depan. Ini kalian bisa menang. Aku hari ini nih, the best question will get this one person will get this cash and crisis, and then one other person will get a meditation golden space punya membership 1 bulan. Oke. Ya. Dan coba nih. pilih pertanyaannya yang cash and crisis dulu berarti ya. Ya, cash and crisis. Gue akan tulis namanya nantinya. Apa ya? Yang akan lo pilih. Yang gampang nih. Tadi yang nanyain. Tadi yang paling menarik sih pertanyaannya. Yang paling sebenarnya agak mirip-mirip sih. Lo aja deh, Lili. Lah. Silakan pilih. Kalau paling terpukau sama yang mana deh pertanyaannya? Kalau gue udah biasa ditanya begini. Oke, gue pilih satu, lo pilih satu. Iya. Soalnya pertanyaan menarik juga semuanya. Yang menurut gue sangat spesifik itu pertanyaan, sebenarnya spesifik juga semua. Tapi ini juga gue pilih dari Sylvia. If heart yang bagaimana follow brain more, why do we often follow the brain more than the heart, dan bagaimana untuk mengubah itu? I'll choose that question. Sylvia ya, oke. Congratulations Sylvia. Hore. Oke, ini yang nggak kebagian. Nah ini nanti atur dulu. Yang satu lagi one month membership, tapi ini kayaknya ada anak golden space juga di sini yang udah member. Ngaku dulu siapa yang udah member, jadi aku nggak kasih ke sini. Angelia nih kayaknya yang member deh. Ya, Angel. Yang ngaku siapa yang member taruh di sini dulu. Ini aku coba deh. Siap. Yang bukan member nih kayaknya. Oke. Aku kasih ke sini deh. Aku kasih ke Rizka Putri. Coba ke Rizka Putri. Rizka Putri. Oke. Ya.
supaya itu nggak terpengaruh sama orang punya decision kamu. Oke. Nah, Jadi tapi ini untuk kita yang lain nih, untuk yang lain di luar dua rag ini juga ada challenge oke. yang mau share tuh? Ya, Ya. jadi ini unlimited pass ya membership ya. Ini jadi Mhm. bisa jadi di situ tuh ada kelas-kelas beginner meditation, boost, recharge untuk Hmm. health, masalah keuangan itu setiap hari Kamis kita ada kelasnya malam. Dilihat aja di kalender di website. Itu ada relationship, kelas relationship, ada kelas family, macam-macam deh. Kamu lihat aja. Ada 100 kelas 1 bulan. Coba aja sebulan. Nah, ini yang belum kebagian. Kalau yang belum kebagian, nah bisa ikut ini challenge-nya. Ini sekarang lagi challenge nih. Aku lihat ini foto aku nih, waktu kecil. Jadi Abundance and Crisis Challenge ini akan tutup kira-kira seminggu lagi. Ini post in IG your fearless childhood picture and describe it. Yani fearless nih, ya kan? Begitu. Nah, bayangin, yang moto tahu nggak siapa itu? Siapa? Kayaknya bonyok gue itu kayaknya. Terus tag The Golden Space Indonesia and tag Stephanie.Hermawan. And then tag your any other 3 friends to do the same challenge. And then type I want to win cash and crisis class. Nah, nanti dari situ nanti kita pilih siapa yang menang lagi. Jadi Oke, ini jadi yang post tadi nggak kebagian nih. di IG Fearless Childhood Picture, describe it, dan di fotonya tag at Golden Space Indonesia sama tag Stephanie.Hermawan, dan tag 3 other people, 3 to do the same thing gitu ya. Ya. Oke. Dan itu aja sih, dan gampang di tulis foto aja. Type-nya itu berarti di captionnya juga ya? Di caption. Ya, I nanti want to taruh win aja di cash and teksnya. crisis class. Ya, oke. Oke, nah gue akan pasang juga sedikit very short. Gue mau announce juga ke teman-teman semua. Nah, ya kan boleh di close sebentar? Boleh. Ya. So, teman-teman, sekali lagi thank you. Dan gue mau mengingatkan juga, ini kan hari pertama kita peduli belajar. Dan sekali lagi semua sesi-sesi ini yang kalian ikuti di peduli belajar ini 50% dari semua pendapatan akan kita salurkan untuk peduli pangan. Kita bekerja sama dengan peduli pangan. Dan lo go ahead cek pedulipangan.com. Ini inisiatif yang sangat-sangat bukan hanya bagus dan keren, tapi juga sangat penting. So go ahead cek ke pedulipangan.com, dan apa aja sesi-sesi besok hari kedua dan seterusnya. Dan gue tahu kalian di sini yang sudah join di sini ada yang beli paket yang 4 untuk 8 sesi, ada yang beli paket 1 sesi aja, ada yang berbeda-beda. Nah, kalau lu beli paket 1, 2, atau 3, bukan beli paket yang 4, dan lu terus ingin menambah ikut sesi yang lain lagi misalnya, lu nggak perlu beli paket baru lagi, lu tinggal top up aja. Misalnya lu beli yang 1 sesi ikut sesinya Stephen ini gitu ya. Terus aku pengen ikut sesi-sesi yang lain nih gitu. Ketimbang lu beli paket baru, lu tinggal top up sisa kekurangannya aja. Nah, untuk top up your learning ini, lu please kontak ke sini ke 0812 1940 6474 nih via WA ya. So you can top up your learning sessions juga. Hanya dengan tinggal menambah kekurangannya, dan sekali lagi tetap 50%-nya akan disalurkan untuk peduli pangan. Nah, jadi tuliskan ke nomor ini, ke WA ini, nama lo siapa dan lo ingin upgrade untuk sesi apa aja gitu ya. Nah, terus apa aja sisa-sisa sesinya untuk dari hari Rabu besok sampai hari Minggu. Nah, besok ada 2 sesi juga. Yang pertama sama Anthony Reza bicara marketing in the time of COVID-19. Ini semua seru-seru banget. Kadang bingung pilih mana nih, kadang gue juga hosting juga. Nah, kemudian Embracing Life's Infinite dan Finite Games, ini juga bicara soal Life's Paradox sama Mas Ivan Deva. Kemudian hari Kamis ada dari Mas Regi, founder and CEO of Hara, bicara Leading in the Time of Crisis. Dan juga dari Cindy Audina, penulis Nama Tengahku Mujizat. Dia itu yang umur 9 tahun juga. Di umur 9 tahun Cindy ini sudah didiagnose dengan 2 cancer sekaligus. Dan sekarang survive, dan dia sekarang supporting anak-anak yang kena cancer, dan lu bisa belajar banyak sekali dari perjalanan dia juga. So it's about boosting your resilience. Bukunya juga sangat keren, Nama Tengahku Mujizat itu sangat bagus bukunya. Nah, kemudian hari Jumat ada dari Stio Gurito, CEO dan co-founder Inspigo, bicara soal maintaining creativity in time of crisis. Dan same day ada dari Ria Miran dan Pandu Rosadi,
dari brand Ria Miranda, founders dari Ria Miranda bicara soal merintis dan membangun bisnis dengan pasangan. Dan mungkin lo mau tanya-tanya soal fashion industry juga dengan mereka, bisa di situ. Nah, hari Sabtu kita ada 2 sesi juga, tapi waktunya berbeda. Kalau Selasa sampai Jumat ini kan bareng nih, setengah 4 sampai jam 5. Nah, hari Sabtu pagi jam 10 sampai jam setengah 12 itu dengan Building Career in International Development dengan MC Wijaya. Dia policy advisor di United Nations, Secretary General. Ini bicara soal dia asistennya Ratu Belanda, Queen Maxima. Queen Maxima itu adalah salah satu orang yang dipilih oleh United Nations untuk financial inclusion, dan di perannya dia di United Nations ini, Nancy adalah salah satu asisten dan advisornya beliau. So this will be very very interesting. Nah, terus untuk yang tanya-tanya soal life purpose juga, nah nanti ada sesi bareng gue juga hari Sabtu sore jam setengah 4 about finding your life purpose. So yang tadi ada pertanyaan-pertanyaan mungkin belum sempat ditanyakan juga, nanti kita bisa bahas lebih lama juga di situ karena ini betul-betul fokus on life purpose. Nah, dan hari Minggu terakhir sama Rene Suhardono, berdamai dengan ego. Tadi Stephanie juga sempat mention soal your ego juga. Dan terakhir hari Minggu sorenya sama Ramon Tungka, Adventurous Guide for Life. Ini bicara soal melihat how to guide your life dengan perspektif seorang traveler and adventurer. Karena Ramon ini ya dia aktor tapi mainly dia adalah traveler dan aktivis juga sebetulnya. Dia yang dulu kalau lu pernah tahu bukunya dia 100 hari keliling Indonesia, dan dia juga sudah pergi ke sangat banyak tempat termasuk ke one of the 7 summit juga, ke Kilimanjaro, dan banyak sekali pelajaran yang bisa lo dapatkan juga dari his travel and his journey juga, how to guide your life using his traveling principles. It's very very interesting. So sekali lagi thank you banget teman-teman semua sudah hadir di sini, dan sekali lagi juga mau atas nama Peduli Pangan juga terima kasih ke teman-teman semua juga atas partisipasi di sini membantu Peduli Pangan juga. Sekali lagi lu kalau mau join sesi yang lain, lu ingin top up, nomornya yang ada di layar situ bisa langsung lo WA. Dan yes, tadi full name, mobile number, dan email address-nya akan gue kasih ke Stephanie untuk yang tadi menang ya. Okay, thank you so much, dan thank you semua, dan sekali lagi juga especially to Stephanie, thank you for participating, for joining in this initiative di Peduli Belajar dan Belajar Peduli ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semua, dan lebih penting lagi mudah-mudahan dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Thank you for sharing your energy juga, for helping us to transform our energy, dan jaga kesehatan juga untuk teman-teman semua. Sekali lagi mudah-mudahan ini situasi ini bisa lebih reda lebih cepat dari yang kita harapkan. Tapi again seperti yang tadi Stephanie bilang juga, it's your decision whether we will learn the lesson or not. It's our decision, dan sayang sekali kalau kita akhirnya tidak memutuskan untuk explore dan learn the lesson itself dari apa yang terjadi saat ini. So again, thank you so much. Selamat melanjutkan hari masing-masing. Untuk yang berpuasa, selamat berbuka puasa bentar lagi. Atau gue nggak tahu, mungkin di daerah yang lebih timur mungkin ada yang udah buka. So thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you semua. Thank you. Sampai ketemu di sesi selanjutnya. Ya. Ciao.